pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Bandung Sepekan. Ya pemirsa, pemerintah Kota Banjarbaru meluncurkan program baru untuk masyarakat lanjut usia atau lansia dan warga disabilitas sesuai dengan visi misi Banjarbaru yang maju, sejahtera dan agamis. Sementara itu, adanya peluncuran program baru pemerintah Kota Banjarbaru dirasakan sangat membantu masyarakat lanjut usia dan disabilitas, hingga warga merasa sangat bersyukur atas program tersebut. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin turun langsung ke lapangan guna melihat dan menyerahkan bantuan kepada para lansia dan warga disabilitas. Ini merupakan program baru pemerintah, yaitu home care atau layanan pemeriksaan kesehatan di rumah untuk warga yang berkebutuhan khusus dan lansia. Warga yang masuk dalam program ini akan mendapatkan perhatian dan kunjungan rutin dari Dinas Kesehatan setempat. Aditya menyebutkan program home care ini merupakan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, didukung seluruh SKPD dengan target warga yang memiliki penyakit tertentu yang tidak bisa mendatangi fasilitas sarana kesehatan. Pada hari ini kita menyampaikan beberapa bantuan begitu. Yang pertama, bantuan sembako kepada masyarakat lansia dan disabilitas di Kota Banjarbaru, sekaligus juga menjalankan program home care, pelayanan di rumah di bidang kesehatan begitu. Dari yang kita datangi tadi, begitu kita serahkan sembako dan tenaga kesehatan langsung melakukan pemeriksaan terhadap beliau-beliau. Pak, ini terlihatnya jangka panjang Pak ya, sampai 90 bulan. Kriterianya apa sih Pak home care? Jadi home care ini salah satu program prioritas kami dengan Pak Wakil, didukung oleh seluruh SKPD begitu. Jadi yang prioritas pertama adalah masyarakat yang memiliki penyakit tertentu begitu, sehingga tidak bisa mendatangi sarana prasarana kesehatan yang ada di lingkungannya. Yang kedua, penyandang disabilitas, dan yang ketiga adalah lansia atau manula. Saat ini sudah ada 90 lebih warga lansia dan 20 warga disabilitas yang masuk dalam program home care di Banjarbaru. Rismana, Banjar TV. Program home care Pemko Banjarbaru yang merupakan langkah dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Aditya Wartono dalam janji politiknya kini telah terlaksana. Hal ini sangat dirasakan bagi masyarakat lanjut usia dan disabilitas dengan adanya pemeriksaan rutin dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Rahman Permana, salah seorang warga Jalan Laos, Kelurahan Komet, Banjarbaru, mengucapkan terima kasih dan bersyukur atas program home care tersebut, mengingat anaknya yang berusia 18 tahun memiliki keistimewaan dibanding teman sebayanya. Waktu itu lahirnya prematur ini 8 bulan. Jadi artinya karena kalau dideteksi mulai lagi aku tahu. Cuma artinya mulai lagi lahir ya sudah, artinya lemah sudah. Maka penggaringan mulai lagi halus tuh. Pak, kebiasaan sehari-harinya gimana nih Pak? Kayak ini Bang, kalau ada yang apa-apa aktivitas tuh ya. Kalau saat makan minta isyarat atau isyarat apa yang paham-paham mamanya aja Pak, jadi bejam modalnya jam pagi misalnya jam 7 makan, jam 1 makan. Kalau namanya siapa nih Pak? Muhammad Ilham Ramadan. Muhammad Ilham Ramadan. Kalau usianya sekarang berapa Pak? Jalan 18 tahun Pak. Untuk kondisinya dari sisi kesehatan Pak, apakah yang banyak keluhannya Pak dari Ilham ini Pak? Kalau Pak pilek ini aja Pak. Kalau yang lain-lain misalnya ya ini Pak, ada yang artinya ini lawan pun entah kalau tahunya mengeluh apa ya lah, cuma itu Bang. Jadi berjalan nggak bisa gitu Pak? Ada bisa Pak. Beting kaum mungkin. Pernah diperiksakan ini Pak? Sudah Pak, terapi ini sampai ini aktif terapi di Matapura itu, terapi fisik aja Bang, nggak ada terapi yang lain. Demikian juga dengan sejumlah warga lansia saat berkomunikasi dengan Wali Kota Aditya Mufti Arifin mengucapkan terima kasih dan mereka mengaku meski sudah lansia masih mendapatkan perhatian dari Pemko Banjarbaru dan berharap program ini bisa membawa berkah bagi semua masyarakat.
Rismana, Banjar TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, menyusul adanya usulan warga di Kelurahan Mantuil terkait peninggian jalan menuju Masjid Jami Nur Ibadah lantaran sering terendam air pasang hingga mengganggu aktivitas warga yang hendak beribadah. Dinas PUPR Kota Banjarmasin siap merealisasikannya pada tahun ini. Sementara itu, hal senada juga disampaikan Wali Kota Ibnu Sina bahwa jalan menuju Masjid Jami Nur Ibadah tersebut sebelumnya sudah disurvei dan dilakukan pengukuran dan akan direalisasikan pada tahun ini. Adanya usulan warga di Kelurahan Mantuil yang meminta peninggian jalan utama menuju Masjid Jami Nur Ibadah lantaran sering terendam air pasang ternyata sudah diketahui oleh Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Bahkan menurut Kepala Dinas PUPR Suri Sudarmadiah, usulan tersebut jika tidak ada sesuatu hal akan terrealisasi pada tahun ini, pasalnya sebelumnya sudah dilakukan survei. Lebih jauh Suri menjelaskan, meskipun nantinya jalan ini sudah ditinggikan, pihaknya tidak menjamin jalan ini akan bebas dari genangan air. Mengingat wilayah ini merupakan pasang surut. Sedikit banyak pasti akan terjadi genangan, hanya saja tidak separah yang saat ini terjadi. Jadi yang jalan menuju ke masjid memang sudah ada usulannya dan sudah kami survei kayak gitu ya, sudah kami survei ya, semoga saja insya Allah bisa direalisasikan. Jadi agar supaya jalan itu bisa akses keluar masuk warga bisa aman dari banjir lah kayak gitu ya. Cuman memang dengan catatan pasang surut ini memang ya harus kita pahami bersama bahwasanya tetap pasti ada genangan, tapi mungkin durasinya bisa kita minimalkan dampaknya gitu aja sih. Insya Allah. Tahun ini juga Bu, targetnya apa sebenarnya? Coba kami lihat lagi detailnya. Insya Allah memang kami harapkan di tahun ini kami coba bisa dievakuasi di tahun ini. Detailnya belum selesai sih kami karena baru selesai koordinasi dengan pengurus kemarin. Baru teman-teman mencoba menghitung. Sementara itu, hal senada juga disampaikan Wali Kota Ibnu Sina bahwa jalan menuju Masjid Jami Nur Ibadah tersebut sebelumnya sudah disurvei dan dilakukan pengukuran serta akan direalisasikan di tahun ini. Terkait jalan yang akses ke masjid tadi Pak, seperti apa? Jalan akses ke masjid itu sudah diukur kemarin untuk bisa diperbaiki. Karena itu kan semacam gang ya, tapi bisa dilalui oleh mobil. Insya Allah tahun ini kita akan baiki juga. Seperti diberitakan sebelumnya, jalan sepanjang lebih kurang 150 meter terendam air akibat luapan air pasang dari Sungai Martapura. Atas kondisi ini sangat mengganggu aktivitas warga, terutama jamaah masjid yang hendak melaksanakan ibadah sholat Jumat. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, jalan lingkungan sepanjang lebih kurang 100 meter di Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan kini kondisinya sangat membahayakan. Selain kondisinya miring, juga terendam air pasang. Ini membuat warga harus ekstra hati-hati jika melewati jalan ini. Sementara itu, warga mengaku jalan lingkungan berupa cor beton dan jalan titian di Kelurahan Mantuil cukup banyak yang mengalami kerusakan. Jika di total ada sekitar 15 RT. Namun semua itu sudah diusulkan ke pemerintah Kota Banjarmasin untuk dilakukan perbaikan. Inilah jalan Teluk Masjid atau jalan lingkungan di kawasan Kelurahan Mantuil RT 10 Banjarmasin Selatan. Kini kondisinya sangat membahayakan bagi warga yang akan melintas. Selain dalam kondisi miring, jalan sepanjang lebih kurang 100 meter tersebut juga selalu terendam air pasang yang cukup dalam. Menurut salah satu warga, jalan cor beton dalam kondisi miring ini sudah berlangsung cukup lama. Bahkan tak sedikit warga yang terjatuh ketika melewati jalan tersebut. Mengingat jalan ini sangat penting bagi aktivitas warga sehari-hari, maka harapannya dapat diperbaiki secepatnya. Jalanan na megeng, semalam tuh aku sungkam situ nah. Sungkam di tuhok nah. Ano? Nih berapa bulan aku kada kau bangun, kada kau komsigi lagi. Kena aja lah ada aja katanya sampai nih berapa tahun sudah. Kira-kira setahu pian berapa tahun sudah nih? 5 tahunan lebih. 5 tahunan lah. Tadi hulu di sini pada nang jambatan tuh. Sebenarnya harapan yang minta baikin ini jalan penting. Penting jalanan nih dulu nyatanya boleh-boleh hendak kamu sih gitu nah. Akhirnya kayak ini siang. Amun subuh enjang pernah aku subuh situ sungkam.
Sementara itu warga lainnya yang juga ketua Masjid Nur Ibadah mengaku jalan yang kini dalam kondisi miring dan pecah-pecah tersebut sejatinya sudah diusulkan ke pemerintah kota, baik melalui musrenbang maupun mengajukan langsung proposal ke Dinas PUPR. Hanya saja tinggal menunggu realisasinya. Kalau jalan yang miring itu termasuk jalan lingkungan, sudah kita usulkan melalui baik itu lewat musrenbang, baik itu lewat usulan-usulan ke PUPR, kita sudah usulkan. Memang kalau untuk jalan lingkungan Kelurahan Mantuil ini ada 15 RT yang kita usulkan, dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, dan RT 23. Itu memang untuk jalan lingkungan itu sudah sangat parah. Warga mengaku jalan lingkungan berupa cor beton dan jalan titian di Kelurahan Mantuil cukup banyak yang mengalami kerusakan. Jika di total ada sekitar 15 RT. Namun semua itu sudah diusulkan ke pemerintah Kota Banjarmasin untuk dilakukan perbaikan. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, informasi selanjutnya, Jembatan Desa Handil Baru, Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar yang sempat terhenti pembangunannya di tahun ini akan kembali dilanjutkan dan masih dalam proses perencanaan teknis untuk pembangunan struktur atas jembatan dengan anggaran sekitar 4 miliar rupiah. Pasalnya kondisi jembatan saat ini sudah sangat memprihatinkan dan sudah tidak dapat lagi dilalui oleh kendaraan roda 2. Kepastian dilanjutkannya kembali pembangunan jembatan Desa Handil Baru Kecamatan Aluh-Aluh disampaikan langsung PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar Muhammad Riza Dauli di ruang kerjanya belum lama tadi. Menurut Riza Dauli, pengerjaan jembatan Handil Baru tersebut tidak mengalami keterlambatan, akan tetapi mekanismenya pembangunan dilakukan dengan 2 tahap. Tahap pertama yakni pembangunan bagian bawah jembatan mulai dari tiang pancang dan lain sebagainya, dengan anggaran sebesar 3,1 miliar rupiah pada tahun 2021. Kemudian tahap kedua pada tahun ini yang masih dalam proses perencanaan teknis untuk pembangunan struktur atas jembatan dengan anggaran sekitar 4 miliar rupiah. Pengerjaan untuk jembatan Handil Baru dilaksanakan dengan 2 tahap. Ya kan? Tahun pertama dilakukan pembangunan struktur bawah, kemudian insya Allah tahun ini akan dilakukan pembangunan struktur atas sehingga jembatan itu menjadi fungsional dan bermanfaat. Kami berharap warga bisa sabar sebentar, sedang dilakukan perencanaan teknis. Dan apabila itu selesai, insya Allah akan segera kami lelangkan. Insya Allah tahun ini kami selesaikan. Tahun kemarin benar 3,1 miliar, ya kan, kurang lebih seperti itu. Kemudian tahun ini insya Allah untuk bangunan atas kita alokasikan, yang terdapat di anggaran belanja dinas itu kurang lebih 4 miliar. Sementara itu terkait keluhan warga mengenai tidak dibuatnya jembatan darurat atau sementara, PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banjar berjanji akan menurunkan tim kedaruratan jika memang diperlukan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Usai jeda berikut kami hadirkan Kepala Perpusnas RI resmikan Gedung Layanan Perpustakaan Disabilitas.